Shalom Bapak Ibu semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersyukur kami mengawali tahun 2025 dengan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati kami, hati, pikiran, dan telinga kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, membantu kami untuk memahami firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, Engkau membantu kami agar kami bisa menjalankan firman-Mu. Berfirmanlah Yesus, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan dan puji Tuhan. Ada rasa syukur yang luar biasa ketika kita bisa menapaki awal tahun dengan baik. Dan ini luar biasanya adalah KPA online ini di tanggal 1 Januari 2025. 366 hari di tahun 2024 kita sudah jalani. Dan saya yakin dan pastikan berbeda. Antara tahun sebelum dan tahun setelahnya akan berbeda. Ada pengalaman baru dan ada kisah baru. Ada cerita baru, ada pergulatan baru. Dan saya yakin semuanya kalau kita hidup di dalam Tuhan kita akan diberkati. Hari ini khotbah saya kita bicara tentang 365 hari lagi. Bapak Ibu semua, kita selalu bersyukur pada Tuhan yang Maha baik. Karena atas karunia-Nya kita itu bisa memasuki tahun yang baru. Tahun yang lama berlalu, segala suka dukanya, pencapaian kita, kegagalan kita, ada yang promosi, ada yang sedang bergelut dengan kesusahan dalam pekerjaan kerja, ada yang mendapat anggota baru, ada yang kehilangan anggota keluarga, ada yang sedang menantikan jawaban Tuhan, ada yang sudah mendapatkan jawaban Tuhan. Itu semua adalah suka duka yang mau tidak mau kita akan lewati. Kini lembaran baru itu telah terbentang di hadapan kita, penuh dengan kesempatan dan pasti penuh dengan harapan baru. Seperti sebuah buku kosong yang siap ditulisi, tahun baru ini adalah kesempatan bagi kita untuk menuliskan kisah hidup kita yang baru. Kisah yang dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kisah yang dipenuhi dengan bagaimana kita bergelut bersama, kita berjuang bersama, dan mujizat Tuhan terjadi. Dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menulis kisah yang indah ini? Kisah yang akan kita tulis ini selama 365 hari di tahun 2025. Karena itu hari ini ada 4 hal yang saya ingin Bapak Ibu renungkan sebagai modal dasar kita untuk menulis kisah yang baru. Yang pertama adalah kisah dimulai dari apa? Mengucap syukur dan diakhiri dengan mengucap syukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Tuhan itu memberkati kita. Karena itu setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita, besar kecil, itu adalah berkat yang pas, tepat, dan sesuai untuk kita. Syukurilah setiap pelajaran yang telah kita dapatkan, baik tentang keberhasilan, baik tentang kegagalan. Kalau perlu, penuhi hati kita itu dengan rasa syukur. Kenapa kita harus dipenuhi dengan rasa syukur? Karena hati kita ini jangan sampai hanya menyimpan duka-duka dan duka, trauma-trauma dan trauma. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita itu memiliki rasa syukur. Seperti seorang yang memasuki satu gerbang. Dia memasuki gerbang bukan dengan nyanyian duka, tapi dengan nyanyian puji-pujian, nyanyian syukur. Kita memasuki gerbang tahun 2025 bukan dengan rasa duka, bukan dengan omel-omelan, bukan dengan kekerasan hati, tapi kita mulai dengan rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam firman Tuhan selalu diingatkan bahwa akan ada masa
di mana kita akan menanam dengan air mata, tapi kita akan menuai juga dengan berjujuran rasa syukur, gelak tawa. Karena itu, mengucap syukur itu adalah hal yang paling utama ketika kita memasuki satu hal yang baru. Bahkan hal yang sederhana, ketika saya sampai di satu tempat, saya selalu berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Orang mungkin bilang itu sepele, kadang kita cuma ke depan rumah. Tapi ketika kita mengucap syukur, ada rasa suka, rasa syukur. Saya datang dari kerja di Purwokerto, turun dari kereta, saya selalu katakan puji Tuhan sudah sampai. Sampai di rumah, saya katakan puji Tuhan sudah sampai. Begitu pula ketika saya pulang dari Solo, balik ke Purwokerto, sampai di Purwokerto saya bilang puji Tuhan sudah sampai. Ada rasa syukur yang meluap-luap dalam hidup saya, yang saya kemudian memberikan satu energi yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, karena hati saya itu jadi melimpah dengan rasa syukur. Demikian pula harusnya kehidupan kita, biar kita meluap-luap dalam hati hidup kita, itu adalah rasa syukur. Rasa syukur itu bukan obat seperti narkoba yang melupakan masalah. Rasa syukur adalah sebuah kekuatan bagi kita. Yang kedua, lepaskanlah masa lalu. Dan lihatlah, pengharapan akan masa depan itu selalu ada. Filipi 3 ayat 13-14, satu ayat yang menarik bagi saya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu semua, melepaskan masa lalu itu adalah melepaskan trauma-trauma, kekesalan hati, kekecewaan dari kemarahan, penyesalan yang terjadi. Itu seringkali menciptakan kekhawatiran-kekhawatiran sehingga kita sulit untuk melangkah. Kadang kita sulit untuk mengampuni diri kita atas sebuah kegagalan, kesalahan. Tapi mari, ayo 2025 ini, sebelum kita melangkah, kita lupakan dulu, kita singkirkan dulu. Saya yakin tidak semudah itu untuk melupakan masalah-masalah lalu. Tapi tidak menjadikan itu sebuah hal yang menentukan masa depan, itu adalah hal yang penting. Ingat bahwa masa lalu kita hanya menentukan bagaimana kita memiliki hikmat atau memiliki pendidikan yang baru. Tapi keberhasilan kita ditentukan bagaimana kita belajar dari masa lalu, bukan dari menyimpan masa lalu. Kita belajar dari masa lalu untuk menjadikan masa depan yang lebih baik. Ingat, selalu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Ampuni diri kita sendiri. Kalau perlu, ampuni orang lain. Lepaskan segala beban dan kekhawatiran dan berjalan maju dengan iman teguh pada Tuhan. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata gitu, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Satu nubuatan dari Yesaya, ketika Yesaya bicara didapat dari Tuhan, dia berkatakan, lupakan lu masa lalu. Lupakan dulu masalah-masalahmu. Lihat, Tuhan itu sedang membuat sesuatu yang baru. Ini sudah tumbuh. Hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan ingin ciptakan. Ini sudah tumbuh. Tinggal kita tumbuhkan dengan sempurna. Jangan sampai kita itu lalai. Jangan sampai kita itu tidak paham bahwa kehidupan kita, modal terbesar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Modal kita bukan anak kita. Kalau kita mengandalkan anak kita sebagai investasi, percayalah kita akan kecewa. Modal terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ini bukan tentang egoisme atau individualisme. Ini tentang bagaimana Tuhan memberikan modal bagi hidup kita. Itu bukan tentang orang lain. Dia bicara tentang diri kita. Karena itu, ketika Tuhan sudah memberikan satu pertumbuhan, Tuhan tidak memberikan cuma pertumbuhan kepada kita, tapi dia katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dia hendak membuat jalan, sesuatu yang sulit dibuat di padang gurun. Ketika orang membuat jalan di padang gurun, jalan itu mudah sekali hilang ketika ada badai pasir. Tapi pada saat itu Tuhan mau buat jalan di padang gurun.
dan membuat sungai di padang belantara. Sesuatu yang mustahil, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tinggal kita jalani. Asal kita tahu, lupakan masa lalu kita, jadikan itu pelajaran yang berarti. Dan tatap masa depan yang penuh harapan. Karena kita percaya, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan bahwa kebaikan bagi kita itu datang ketika mereka yang dipanggil, kita yang dipanggil ini sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Allah ingin kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sederhana. Yang ketiga, ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berpegang teguh pada janji Tuhan itu adalah bentuk satu tindakan iman yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11. Pegang janji ini. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan membimbing kita di setiap langkah kita. Dia tidak melupakan kita, dia tidak merancangkan satu kejahatan, tapi dia memberikan satu janji pada kita bahwa itu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena itu, Bapak Ibu, ingat bahwa yang membuat kita masuk dalam pencobaan bukan Tuhan, tapi apa? Keinginan kita. Keinginan yang kemudian dibuai oleh dosa. Itu mendatangkan satu maut yang besar. Karena itu percayalah, ketika Tuhan memberikan janji, berjalanlah bersama Tuhan. Berjalanlah bersama dengan janji itu. Percayalah pada janji Tuhan. Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika tapuk pimpinan dari Musa ke Yosua berpindah, di situ Musa mengatakan pada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan itu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pula hari ini firman Tuhan, jangan engkau sampai lemah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan itu menyertai kita dimanapun kita berada. Selama kita hidup dalam rencana Tuhan, selama kita pegang janji Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, bertumbuhlah dalam iman kepada Kristus. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu semua, mari kita jadikan tahun ini sebagai tahun untuk bertumbuh dalam iman. Luangkan banyak waktu kita untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Satu komunitas yang baik akan menghasilkan satu output yang baik. Orang-orang yang jahat ketika masuk dalam satu komunitas yang baik, dia akan tahu kebenaran. Habis itu dia akan dibentuk dalam kebenaran dan menjadi satu kebenaran. Karena itu Bapak Ibu, marilah tahun 2025 menjadi momentum yang baik bagi kita, agar kita bisa banyak kesempatan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam iman kita, bukan dalam kebenaran yang kita inginkan, tapi kita bertumbuh ke arah Kristus. Jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus itu menuntun kita, mengubah hidup kita, dan menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang dilembutkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang yang membaca firman Tuhan itu akan mendapatkan banyak manfaat. Karena firman Tuhan itu mengajar kita, lalu dia menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Lalu dia juga menyatakan bagaimana memperbaikinya. Dan kemudian dia mendidik kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran atas jalan-jalan yang seharusnya kita jalani. Mari Bapak Ibu, kita semua, jangan kita itu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Biar setiap kehidupan kita ini dikuatkan oleh Tuhan.
Kita berbagi firman Tuhan, kita berbagi pemahaman kita berbagi kekuatan dari firman Tuhan kepada orang lain. Orang lain dikuatkan, kita pun juga dikuatkan. Mari Bapak Ibu semua, tahun baru ini adalah tahun anugerah Tuhan. Setiap tahun baru, hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru merupakan anugerah Tuhan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tulis kisah hidup yang baru di 365 hari, 365 lembar baru. Kisah yang akan dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Jadilah berkat bagi orang lain, jadilah berkat bagi keluarga kita, dan muliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Saya percaya 4 hal yang tadi yang kita kalau kita jalankan dengan baik, kita akan menuliskan kisah hidup yang indah. Mau seberat apapun, cerita kita menjadi cerita tentang kekuatan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengajarkan kami agar kami dapat menjalani waktu-waktu yang akan kami jalani dengan baik. Terima kasih untuk 2024, dan biar kami bisa memasuki tahun 2025 dan menjalani 365 hari lamanya dengan satu kebahagiaan baru, damai sejahtera Allah, kesehatan dan sukacita, dan kami merasakan mujizat-Mu, dan iman kami diperkuat, kami bertumbuh dalam kehidupan kami dan bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar benih firman Tuhan yang taburkan ini mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuat tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah KPA ini di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.